Dan ini harganya minasan jangan kaget ya. Untuk yang ukuran 120 itu 9.307 yen sampai 10.238 yen. Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya lah. Insya Allah hari ini hari Senin tanggal 11 Desember kita mau ke sekolah SD untuk medical check up sebelum masuk nanti tahun depan. Hari ini schedule-nya itu minasang, tapi di luar hujan. Dan minasang mau ngambil kunci dulu, hujan di luar, Masya Allah. Hujannya gede. Miku hari ini pakai boots karena hujan. Yuk, dia pakai payung ini aja, di dalam ada. Bentar, minasang. Tuh hujannya rata, jadi seharian hari ini tuh bakalan hujan. Alhamdulillah minasang, sekarang kita udah di mobil. Sekarang menuju sekolah SD-nya. Alhamdulillah diantar sama Dedi karena hujan, jadi nggak mungkin kan kalau naik sepeda. Kalau naik mobil sih nggak nyampe 5 menit ya, 5 menit lah kurang lebih minasang. Tapi kalau bocil jalan kaki nggak tahu nih berapa menit. Mungkin nanti kalau libur coba insya Allah gitu ya, kita ambil rute jalan kaki sesuai dengan apa yang sudah ditunjuk sama pihak sekolah, harus pakai jalan yang mana gitu. Nanti kira-kira kalau Miku jalan dari rumah sampai sekolah SD itu berapa menit gitu, biar tahu dan dikasih tahu juga si Mikunya nanti kalau pas berangkat sekolah nanti lewatnya sini gitu. Karena kan ini lewat jalan raya besar minasang, jadi agak sedikit was-was, cemas dan takut gitu. Nah, bentar lagi sampai nih sekolah SD-nya Miku nih nanti insya Allah tahun depan. Nah, di sini nih minasang tuh sekolah SD-nya. Iya, tabu. Iya, ada tuh kokos kana di sini guci. Iya di sini. Nih, minasang sekolah SD-nya Miku tuh. Di sini sayang. Deguchi wa saki, soko ya Deguchi wa. Kita keluar lagi minasang, ternyata kalau untuk medical check up-nya bukan di sekolah SD-nya katanya, tapi ada di sebelah sini. Tapi masih satu sekolah gitu, tapi beda masuk, itu parkir. Iya di sini, masuk ke sini tuh. Ya, coba jalan kan. Oh iya, jangan. 幼稚園の近くが良かった。いや、これ幼稚園の近くだよ。すごいね。全然違うし。 Si Miku komen katanya nggak mau sekolah di sini. Si Miku dada aja. Katanya nggak mau sekolah di sini. Orang sekolahannya di sini, udah pilihan dari pemerintahnya di sini. Parkirnya di lapangan gitu ya. Ini mah ya udah, ini semua kotor semua, bajunya langsung.
Assalamualaikum, selamat siang. Ini video lanjutan dari video yang kemarin waktu pergi medical check up ke sekolah SD-nya Miku untuk pendaftaran itu ya, masuk nanti. Dan ini amplop yang dikasih sama pihak sekolah. Kenapa saya nggak ambil video pada saat medical check up atau pendaftaran kemarin itu? Karena memang tidak diperbolehkan minasan. Karena di Jepang itu tuh untuk privasinya agak sedikit tinggi ya. Jadi untuk video itu tidak bisa diambil. Jadi saya share-nya itu di rumah aja ya. Nah ini kemarin dapat amplop. Nah, ini sebelum dapat amplop, saya mau menjelaskan dulu kemarin dari pertama kita datang itu kita diarahkan kertas yang sudah diisi formulirnya itu apa aja gitu kan. Itu langsung didata sama pihak mereka namanya siapa gitu. Jadi pihak sekolah itu nanya ke anaknya, kamu namanya siapa, umurnya berapa. Habis itu langsung kita duduk ke ada berapa titik, 1, 2, 3, ada 3 titik. Satu itu cek badannya gimana gitu, maksud kondisinya si anak ini sehat atau tidak. Terus kedua gigi, ketiga mata. Terus karena saya itu kemarin pada saat masuk itu kan daftar tuh, ditanya namanya, habis itu saya ditanya gitu ada mau konsultasi atau enggak. Karena saya ada konsultasi, jadi saya bilang iya saya ada konsultasi. Jadi kemarin itu kita udah baris cek kesehatan, terus gigi, alhamdulillah Miku nggak ada lubang, maksudnya nggak ada masalah gitu, kendala sama gigi, sama badan juga alhamdulillah sehat. Terus yang ketiga itu mata, alhamdulillah juga tidak ada, hasilnya bagus alhamdulillah. Setelah itu sudah selesai pendaftaran seperti itu. Selanjutnya itu konsultasi minasang. Nah konsultasi ini saya mengkonsultasikan perihal makanan gitu. Jadi kenapa saya mengajukan konsultasi kepada pihak sekolah gitu, karena saya mau mengajukan konsultasi perihal makanan halal gitu minasang. Karena sebelumnya di sekolah TK juga seperti itu, alhamdulillahnya mereka welcome, menerima kalau kita itu dia bisa makan B2, alkohol atau mirin atau osake gitu. Dan mereka juga memahami kondisi kalau kita tuh muslim gitu. Dan di sekolah SD kemarin pada saat kita konsultasi pun alhamdulillah masya Allah saya langsung bertemu dengan kepala sekolahnya dan juga wakil kayak konsuler gitu tentang kayak kependudukan di kota setempat gitu. Jadi kemarin sudah diobrolkan bahwa kita itu tidak bisa makan B2 gitu, alkohol, mirin gitu, osake. Jadi mereka sudah menampung kayak permintaan kita gitu, bahwa kita itu tidak bisa makan seperti itu gitu. Jadi kita karena kita muslim, kita tidak bisa makan B2, dan mereka itu menerima, dan mereka akan mencoba membicarakan kepada pihak pihak ini loh yang membuat menu makanan siang di sekolah gitu, yang sudah ditunjuk sama pihak pemerintah atau sekolah setempat. Dan mereka juga katanya ada beberapa orang tua yang mengajukan konsultasi perihal anaknya yang mempunyai alergi seperti itu. Jadi kata pihak ke sekolahnya itu nanti kalau memang sudah ada menunya nanti gitu, maksudnya tidak sekarang, jadi insya Allah nanti tuh akan ada update-nya. Kemungkinan kalau memang ada menu yang yang mengandung B2-nya tuh banyak gitu, otomatis Miku itu harus membawa bekal atau bento dari rumah gitu. Dan saya tuh ya menyanggupi, nggak masalah kalau memang pihak sekolah itu memperbolehkan. Jadi saya sangat senang sekali kalau memang pihak sekolah itu ya mempunyai kayak ketenggangan atau ya memperbolehkan lah ya gitu. Karena yang saya takutkan itu kalau Miku itu makanannya berbeda dengan teman-teman yang lain, takutnya Miku tuh dibully gitu loh minasan. Jadi di Jepang itu kalau untuk perihal bully tuh
bukannya lumrah ya, tapi tuh masih ada gitu, masih banyak, mungkin di Indonesia juga ada gitu. Dan itu ketakutan saya sebagai orang tua, dan takutnya tuh akan mengakibatkan kalau bully tuh fatal ya, maksudnya si anak nanti jatuhnya tidak mau sekolah gitu, kayak tidak bersemangat lah untuk sekolah. Dan itu pikirannya tuh ya gitulah, mungkin teman-teman juga udah tahu, udah ngerti gitu. Dan itu yang pertama, konsultasinya perihal makanan halal. Alhamdulillah, mungkin nanti update-nya dikasih tahu gitu. Terus yang kedua itu perihal masalah toilet gitu. Jadi kalau Miku itu kalau toilet di rumah itu alhamdulillah selalu pergi sendiri. Tapi kalau di luar itu dia selalu kayak sabar gitu untuk menahan pipis atau pup gitu minasang. Jadi kemarin sudah tersampaikan, jadi ya sebisa mungkin nanti pihak sekolah akan membantu, akan sering mencoba mengajak Miku untuk pergi ke toilet seperti itu. Terus di sini saya mau lanjut lagi ya minasang, yang perihal ini ya, dapat isi dari amplopnya itu. Jadi ada, ini saya tidak bisa tunjukkan karena memang sudah diisi sama Pak Su. Ada dua, dari belakang aja minasangnya, ada 2 lembar. Jadi ini ada 2 minasang. Ini kertas yang harus diisi sama pihak orang tua yang bekerja. Kalau tidak bekerja ibunya, ya udah berarti bapaknya aja gitu. Karena kita berdua ini dua-duanya bekerja, jadi harus diisi. Misalkan saya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus gajinya itu seharinya berapa gitu. Terus kalau untuk Pak Su itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus gajinya juga berapa 1 bulannya. Kalau saya kan part time, jadi otomatis menghitungnya itu per jamnya berapa. Kalau Pak Su itu per bulannya berapa gitu. Ini kertas ini kenapa harus diisi? Ini karena untuk pihak pihak kedua sekolah antara penitipan. Jadi nanti itu si Miku setelah pulang sekolah selesai itu dia akan pulangnya itu bukan ke rumah, tapi akan pulang ke kayak jasa penitipan anak gitu loh. Jadi masih ada di sekitar sekolah TK-nya Miku Chang yang di depan itu minasang. Dan ini harus di stempel sama perusahaan kita bekerja. Jadi ini tidak maksudnya semena-mena kita langsung isi biasa aja gitu, langsung nggak bisa. Ini harus di stempel sama perusahaan yang kita kerja gitu. Daycare ya, daycare, maksudnya daycare ya minasang. Terus ini untuk perihal kertas yang harus diisi gitu. Tapi kalau misalkan hanya bapaknya aja ya nggak usah, ibunya gitu. Jadi itu kalau memang anaknya tuh mau dititipin ya minasang. Kalau anaknya mau langsung pulang rumah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini tidak perlu diisi gitu. Terus selanjutnya nih, di sini tuh dijelaskan gitu. Nanti tuh kayak Miku kan tinggalnya di daerah mana nih gitu. Nanti si Miku itu akan ditunjuk tempat daycare-nya tuh di mana tuh sudah ditentukan minasang, karena kemarin itu sekolah TK-nya di situ, jadi nanti daycare-nya juga tetap di situ, ada di depan gitu. Pokoknya satu sekolah TK gitu. Terus untuk perihal daycare, kalau emaknya kerja kalau emaknya nggak kerja ya nggak usah ngisi ya minasang, sekali lagi. Terus ada asuransi juga. Kalau misalkan kayak anak-anak itu luka gitu, jatuh atau apa gitu, kalau misalkan kita mau ngisi asuransi ya silakan monggo. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Cuman kalau saya itu ya tidak diperlukan lah itu gitu. Ini kertas yang bekas kemarin yang pendaftaran itu dibawa pulang. Terus nih, saya nggak tahu ya ini tuh masih ada lagi atau enggak, cuman ini yang kemarin kita dapat ya minasang. Nih baju nih, Masya Allah, saya kaget sama harganya, mahal banget. Baju seragam sekolah SD di Jepang, Masya Allah. Ini ada banyak banget tuh ya.
Mungkin ini SD kelas ini ya, kelas 1 gitu. Ukurannya juga karena kecil minasang. Tapi kalau misalkan yang gemuk ya beda lagi gitu, ukurannya beda. Jadi tergantung size gitu harganya. Nah, di sini Miku kebetulan ukurannya itu 120. Tuh. Ukurannya 120, harganya 3.580 yen. Ya. Harganya jadi setara ya kurang lebih 400.000. Toretaishi. Oh, ini yang apa, yang bagian atas aja, ini bawahnya kali ya. Ternyata mahal juga ya. Kalau ukurannya besar ya besar lagi, mahal lagi. Nah. Kalau ukurannya 170 ya harganya 420 ribuan lah satunya. Si Miku 360 ribuan lah, bukan 400 ya, maaf minasang. Nah, ini untuk bawahannya mending lah, masih murah di bawah 300. Ini harganya ukuran Miku nih 120, itu harganya 230-an. 230.000 rupiah kalau dirupiahkan ya. Selanjutnya ini minasang ada seragam. Ini untuk seragam kayaknya musim dingin dan musim panas gitu nih. Ininya nih. Ini yang lengan pendek, lengan panjang. Ini seragamnya yang biasa cewek pakai rok, pakai celana untuk anak laki-lakinya. Dan ini harganya minasang jangan kaget ya. Untuk yang ukuran 120 itu 9.307 yen sampai 10.238 yen atau setara 1 juta setara 1 juta rupiah. Terus kalau misalkan celananya aja, harga celananya aja 4.161 yen sampai 4.577 yen atau setara 450.000 rupiah ya. Dan untuk roknya itu 5.834 yen sampai 6.417 yen, setara 500 sampai 650.000 rupiah ya. Ini yang ukuran 120. Jadi untuk ukuran 125 sampai 130 harganya beda lagi. Terus untuk yang ukuran 135 sama 140 ya harganya beda lagi, lebih mahal lagi jadi. Nah, ini tuh harganya lumayan ya ternyata ya. Terus masih ada lagi minasnya. Nih, entah ini apa baju olahraga sama musim panas itu ada beda lagi ya. Tuh mana tuh harganya minasang. Jadi untuk fixnya harganya mungkin nanti kalau pas saat kita beli seragamnya ya minasang. Ini kan maksudnya saya belum pasti itu yang harga yang mana-mana itu yang mana gitu. Baju buat si Miku tuh yang mana, kayak apron atau baju seragam musim dingin, musim panas, terus toppingnya gitu. Pokoknya ya untuk angan-angan harganya sekitar segitu ya. Seragam bocil sekolah SD di Jepang itu ya cukup lumayan mahal gitu minasang. Nah, jadi nanti untuk harga detailnya pastinya akan saya share lagi next insyaallah pas saat kita beli bajunya minasang. Itu ya untuk seragamnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus nanti tuh pihak sekolah juga ada aplikasi yang bisa di direct sama pihak orang tua. Kalau misalkan nanti anak itu mau dititipkan gitu, kalau ada apa-apa tuh nanti direct by aplikasi gitu. Kayak sekolah TK yang sebelumnya gitu minasang. Nah, gitu. Terus nanti ini harus ke klinik yang sudah ditunjuk sama pihak pemerintah kota setempat si anak itu untuk apa ini MR gitu.
Mungkin nanti next insya Allah akan saya lanjut lagi minasang. Jadi itu sih kelanjutan yang kemarin ya, karena nggak sempat untuk ambil video pada saat kita melakukan registrasi kemarin karena memang tidak diperbolehkan. Sekali lagi untuk teman-teman orang muslim yang di Jepang, jika teman-teman yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah gitu, dimanapun ya, kalau kalian itu mau menyampaikan kalau anak itu tidak bisa makan B2 gitu kan, karena memang kan di sekolah Jepang itu kan makanannya udah random ya, maksudnya udah pasti mengandung B2 gitu, alkohol, mirin gitu, kayak sake gitu. Itu kita sebagai muslim gitu ya, kita usahakan aja, kita konsultasi sama pihak sekolah kalau kita itu muslim tidak bisa makan B2 dan yang lainnya gitu. Insya Allah sih nanti akan dipermudah minasang. Jadi contohnya kemarin alhamdulillah di tempat sekolah yang kemarin kita daftar itu ternyata dimudahkan sama Allah. Ternyata pihak sekolah juga mengerti gitu. Jadi insya Allah sih kalau memang kita niatnya untuk kebaikan, insya Allah dipermudah gitu. Tapi balik lagi sih tergantung sekolahnya ya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menyampaikan gitu kalau kita tuh sebagai muslim tidak bisa makan B2 dan yang lainnya gitu. Jadi itulah gitu, siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi tidak usah takut untuk untuk konsultasi ke pihak sekolah kalau ada kendala perihal kita sebagai orang muslim atau kita sebagai orang bukan orang Jepang ya gitu. Insya Allah akan dipermudah sih. Jadi itu nanti next insya Allah kalau ada update-nya untuk perihal yang bersangkutan sekolah SD atau pendaftaran di Jepang itu nanti akan saya share lagi gitu. Siapa tahu ini membantu buat teman-teman yang memang mau mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah SD gitu, khususnya untuk orang Indonesia atau orang asing yang lainnya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum, sampai jumpa lagi.